Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen. Dalam penerapannya di sebuah perusahaan, unsur-unsur manajemen saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing dari unsur tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena tanpa adanya salah satu unsur tersebut, maka penerapan fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan akan berjalan dengan tidak lancar atau tidak baik. Dari beberapa peneliti, contohnya George R. Terry, Harrington Emerson, dan Soekarno Kartowardojo, menyebutkan bahwa ada beberapa unsur dalam manajemen. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan perencana dalam melakukan sebuah proses. Untuk mencapai sebuah tujuan, tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak akan ada proses kerja. Jadi manusia di sini menjadi seorang pelaku dalam melakukan proses kerja. Jika tanpa adanya sumber daya manusia, tidak akan terjadi proses kerja atau produksi sebuah barang. Maka di sini poin sumber daya manusia sangatlah penting, karena manusia yang menjalankan proses tersebut. Yang kedua, money, keuangan dan pembiayaan. Dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan tidak akan jauh dengan biaya dan keuangan. Karena biaya yang diukur dengan uang jika ketersediaannya bagus atau memadai, maka manajemen perusahaan akan berjalan lebih efisien untuk mencapai tujuan akhir persero. Dan jika tidak adanya uang atau pembiayaan yang memadai, perusahaan tersebut akan mengalami kendala dalam hal proses produksi karena tidak adanya uang untuk menjalankan proses produksi tersebut. Yang ketiga yaitu material, bahan yang diolah. Ketersediaan bahan baku atau material sangatlah penting dalam sebuah proses produksi. Karena tanpa adanya bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Jadi di sini bahan sangat penting, karena jika kita tidak memiliki bahan, tidak akan ada proses dalam pengolahan karena barangnya pun tidak ada. Yang keempat, mesin, alat yang mengolah. Di sini untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi sangat dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya barang tersebut, proses produksi akan lebih cepat dan lebih efisien. Jika tidak adanya peralatan mesin, peralatan kerja akan mempengaruhi proses pengerjaan, dan juga proses pengerjaannya akan semakin lama karena tidak adanya mesin untuk digunakan produksi. Yang kelima yaitu methods, standar operasional prosedur. Dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan standar operasional prosedur yang baku. Karena setiap divisi perusahaan memiliki fungsi pokok, tujuan, tugas, atau job desk. Masing-masing divisi tersebut saling berkaitan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Jadi beberapa divisi memiliki tugas-tugas yang berbeda. Karena masing-masing divisi tersebut memiliki hak atau peran tersendiri dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang penting, karena tanpa adanya konsumen tidak akan ada permintaan produksi. Maka dari itu, proses produksi akan terhenti langsung hari itu juga karena tidak ada yang memesan atau tidak ada konsumen yang ingin memesan pada produsen. Maka dari itu sangatlah penting bagaimana cara produsen agar menarik minat konsumen dalam melirik bahan produksinya. Karena semakin banyak konsumen maka kita akan semakin banyak mendapatkan untung. Dan jika konsumen sedikit dan tidak ada yang berminat dengan barang yang kita produksi, akan terjadi kerugian. Yang ketujuh yaitu minutes, waktu. Kenapa waktu sangat dibutuhkan? Dalam sebuah pengerjaan, waktu sangatlah dibutuhkan. Contohnya, waktu di
perusahaan rapat dengan para investor. Timeline sangat dibutuhkan karena jika kita mengecewakan hati investor, investor akan menarik semua investasi yang telah diinvestasikan ke perusahaan kita. Kita akan mengalami kerugian besar. Maka dari itu, timeline itu sangat dibutuhkan. Disiplin waktu sebagai seorang pemimpin itu juga sangat dibutuhkan. Dalam proses produksi, timeline juga penting karena apa? Karena jika konsumen merasa tidak cocok dengan produksi kita karena waktunya yang lama dan tidak langsung dikerjakan, konsumen akan merasa bahwa produsen ini tidak bisa dikasih pekerjaan karena dia terlalu menyepelekan waktu, tidak tepat waktu. Maksudnya itu tidak, timeline-nya itu tidak bagus. Nah, itu akan membuat para konsumen itu berpikir, wah ini nggak akan bagus kalau kita kerjasama dengan perusahaan tersebut. Maka dari itu, timeline itu penting dalam produksi. Terima kasih, itu yang bisa saya bagi unsur-unsur manajemen. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dari perkataan ataupun tingkah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.